Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru yang saya banggakan, kembali lagi dengan saya di channel saya. Ada informasi menarik yang akan saya sampaikan, di mana saya mengutip dari salah satu pernyataan Wakil DPR Komisi 2 Dede Yusuf, terkait di mana beliau ini sedang memperjuangkan teman-teman guru honorer untuk bisa langsung diangkat menjadi tenaga P3K ya. Tetapi ya, sekali lagi saya tekankan bahwa ini baru wacana. Artinya tentu kan butuh proses untuk bisa mewujudkan apa yang disampaikan oleh Dede Yusuf tersebut ya, di mana beliau tetap akan memperjuangkan sebisa mungkin, sekeras mungkin untuk memperjuangkan teman-teman guru honorer ini biar mendapatkan hak-hak yang layaknya seperti teman-teman guru-guru yang sudah PNS misalnya. Nah, oleh karena itu sebelum kita lanjut lebih dalam, mungkin Bapak Ibu bisa mendengarkan ringkasan ya, potongan video dari apa yang disampaikan oleh Dede Yusuf tersebut. Yang paling pertama adalah ketika seseorang sudah berbakti mengabdi kepada negara, itu harus diberikan hak yang layak. Kalau dia itu memang baru, dia diberi kesempatan untuk mengulang. Tapi kalau yang tua-tua tidak lulus, menurut saya itu jangan dijadikan patokan. Nggak usah dites itu. Karena mereka sudah 10 tahun, sudah apa segala macam. Dilihat dari masa baktinya. Karena kami juga paham, kadang-kadang kalau kita berbicara guru saja, guru yang sudah mengajar 10 tahun jauh lebih paham mengajar ketimbang yang baru lulus. Nah, jadi Bapak Ibu, itu adalah ringkasannya. Jadi isi secara lengkapnya itu seperti ini yang saya sampaikan di dalam video ini. Jadi salah satu permasalahan utama dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K itu adalah keterbatasan anggaran daerah ya. Tidak semua wilayah itu, khususnya misalnya di wilayah-wilayah tertentu, itu memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merekrut tenaga honorer sebagai tenaga P3K. Nah, hal ini mengakibatkan banyak tenaga honorer yang masih belum bisa diangkat karena keterbatasan formasi P3K yang tersedia. Nah, kemudian DPR RI itu menyoroti bahwa masalah ini itu menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam memastikan keberlanjutan kebijakan P3K ini. Nah, usulan prioritas untuk tenaga honorer yang lama ini yang paling menarik, yang sedang dibahas atau yang sedang diperjuangkan oleh Wakil DPR RI Komisi 2 ini, di mana DPR RI itu menekankan bahwa tenaga honorer yang telah lama mengabdi itu harus diprioritaskan dalam pengangkatan P3K. Nah, salah satunya itu adalah teman-teman guru senior yang sudah lama mengabdi. Jadi kalau Bapak Ibu guru melihat video saya sebelumnya, salah satu guru honorer itu juga memperjuangkan bahwa teman-teman guru yang sudah senior, yang masih status honorer itu, maka tidak seharusnya dilakukan pengetesan ya, atau melalui jalur tes untuk menjadi tenaga P3K gitu ya, tetapi langsung diangkat. Nah, oleh karena itu melalui Wakil Komisi 2 DPR RI ini, beliau juga memperjuangkan hal tersebut gitu. Nah, langkah konkret yang diusulkan ya secara garis besar itu adalah pemerintah daerah itu diminta untuk segera mengajukan nama-nama tenaga honorer yang telah mengabdi lama agar bisa masuk dalam daftar tahap seleksi P3K berikutnya. Nah, keunggulan tenaga honorer yang lama atau yang senior itu adalah mereka sudah memiliki pengalaman kerja ya yang lebih matang dibandingkan dengan tenaga yang baru. Jadi benar apa yang disampaikan oleh ibu tersebut ya dalam videonya di rapat dengan anggota DPR RI. Nah, DPR RI itu berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan tes ulang bagi tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari 10 tahun karena mereka sudah terbukti memiliki kompetensi dalam pekerjaannya. Nah, dukungan DPR RI untuk prioritas pengangkatan ini, di mana DPR RI itu melalui Komisi 2 menekankan
bahwa tenaga honorer yang telah lama bekerja itu harus mendapatkan kepastian status kepegawaian mereka gitu. Jadi dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 disebutkan bahwa pada tahun 2025 itu tidak boleh ada lagi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN, Bapak Ibu. Jadi itu ya. Jadi di tahun 2025 itu kalau kita mengacu kepada Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, maka di tahun 2025 itu sebenarnya sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Nah, ini berarti bahwa dalam 2 tahun ke depan, semua tenaga honorer itu harus sudah memiliki status kepegawaian yang jelas, baik yang P3K maupun yang PNS. Namun tentunya untuk mewujudkan hal ini, ada tantangan besar yang harus diatasi, terutama dari segi anggaran dan regulasi teknis. Nah, tentunya ini juga akan mendapatkan ya kendala anggaran dan pengangkatan P3K ini. Nah, salah satu hambatan utamanya dalam pengangkatan tenaga honorer yang menjadi P3K itu adalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah dan pusat gitu. Makanya disebutkan di dalam undang-undang tersebut itu adalah dalam 2 tahun ke depan. Jadi dimulai dari tahun 2025 sampai 2027 itu Bapak Ibu mungkin ya. Semacam itu yang saya pahami. Bahwa nanti sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Gitu. Nah, di mana keterkaitan dengan keterbatasan anggaran ini, banyak daerah-daerah itu mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anggaran untuk menambah jumlah ASN melalui skema P3K. Nah, DPR RI itu menekankan bahwa penambahan anggaran untuk seleksi dan pengangkatan P3K itu perlu menjadi perhatian utama pemerintah. Nah, tentu ini juga anggota DPR itu juga mengusulkan beberapa solusi, misalnya meningkatkan alokasi anggaran dari APBN dan APBD, kemudian memastikan dukungan penuh dari Badan Kepegawaian Negara dalam proses rekrutmen dan distribusi P3K. Nah, DPR RI ini juga meminta agar pemerintah mendatang itu termasuk pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto itu dapat memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Nah, lalu bagaimana dengan tantangan pembayaran gaji P3K ini? Nah, setelah misalnya Bapak Ibu guru itu dilakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, maka bukan berarti masalah itu sudah selesai, tetapi juga muncul masalah baru yaitu kesulitan pembayaran gaji yang layak bagi P3K di berbagai daerah, gitu ya. Jadi, ketika misalnya nanti Bapak Ibu guru sudah diangkat menjadi P3K, bukan berarti kemudian Bapak Ibu akan terselesaikan masalahnya gitu ya. Ada juga tantangan yang lain. Nah, beberapa pemerintah daerah itu mengalami kekurangan anggaran untuk membayar gaji P3K, sehingga kesejahteraan pegawai yang telah diangkat ini menjadi persoalan. Nah, DPR RI itu menilai bahwa perlu adanya regulasi yang mengatur mekanisme gaji P3K secara lebih jelas, terutama dalam menentukan sumber dana dari APBN dan APBD. Nah, jika tidak ada regulasi yang mengatur pembagian badan anggaran antara pusat dan daerah, masalah pembayaran gaji ini bisa semakin sulit diselesaikan. Kemudian bagaimana dengan pembagian beban keuangan antara pusat dan daerah? Nah, di mana DPR itu menekankan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tidak boleh menjadi beban sepenuhnya bagi pemerintah pusat. Nah, jika seluruh anggaran gaji P3K ditanggung jawabkan oleh pusat, maka akan ada kesulitan dalam pelaksanaannya karena keterbatasan dana yang tersedia. Nah, oleh karena itu diperlukan mekanisme pembagian beban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, DPR juga itu menekankan bahwa jika sistem ini tidak segera diperbaiki, maka regulasi terkait dengan P3K itu harus direvisi untuk menciptakan mekanisme pembiayaan yang lebih adil. Nah, di sisi yang lain, itu juga ada demonstrasi tenaga honorer untuk status P3K. Kalau kita lihat, pada berita tanggal 4 Februari tahun 2025, terjadi demonstrasi besar-besaran di DPR yang dilakukan oleh tenaga honorer, di mana mereka menuntut agar status mereka sebagai P3K itu tidak hanya paruh waktu, tetapi penuh waktu. Jadi, pemerintah itu telah mengeluarkan regulasi yang membagi P3K menjadi 2 kategori, yaitu P3K full-time dan P3K part-time. Nah, namun banyak tenaga honorer yang menolak kebijakan P3K paruh waktu karena dianggap tidak memberikan kesejahteraan yang cukup. Nah, lalu bagaimana dengan kriteria P3K yang paruh waktu? Nah, penjelasannya itu seperti ini Bapak Ibu Guru. Nah, pemerintah itu mendapatkan bahwa ada 2 kategori tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu.
Nah, tenaga honorer yang diangkat mengikuti seleksi P3K 2024 tapi tidak lolos secara seleksi utama. Kemudian yang kedua itu adalah tenaga honorer yang gagal dalam seleksi CPNS tahun 2024. Nah, P3K paruh waktu dianggap sebagai solusi sementara bagi tenaga honorer yang belum memenuhi syarat menjadi P3K penuh waktu. Jadi ini dijadikan sebagai solusi sementara. Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru yang belum lulus dalam seleksi P3K maupun CPNS tahun 2024 itu jalan keluar sementaranya itu adalah diangkat sebagai P3K paruh waktu. Nah, namun DPR RI itu sebenarnya menegaskan bahwa meskipun paruh waktu, mereka tetap harus mendapatkan gaji yang layak. Nah, kemudian kalau disimpulkan itu dari berbagai pembahasan yang diangkat oleh DPR RI dalam rapat tersebut, ada beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian. Yang pertama itu adalah tenaga honorer yang telah lama bekerja itu harus diprioritaskan dulu dalam pengangkatan P3K. Kemudian yang kedua, tes ulang bagi tenaga honorer lama sebaiknya tidak perlu dilakukan karena mereka telah memiliki pengalaman, ya, terutama untuk guru-guru yang senior. Nah, kemudian regulasi ini harus menjamin bahwa pada tahun 2025 tidak ada lagi tenaga honorer tanpa status kepegawaian yang jelas, gitu. Nah, pemerintah itu harus segera menambah alokasi anggaran untuk pengangkatan P3K di daerah. Berikutnya itu adalah mekanisme pembiayaan gaji P3K itu harus dibagi secara adil antara pemerintah pusat dan daerah. Yang keenam itu adalah demonstrasi tenaga honorer itu menunjukkan adanya ketidakpuasan terkait dengan P3K paruh waktu. Dan yang terakhir itu adalah kebijakan P3K paruh waktu itu harus disertai dengan jaminan gaji yang layak untuk menjaga kesejahteraan pegawai. Nah, oleh karena itu DPR RI itu mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah anggaran, mekanisme pengangkatan, serta regulasi terkait P3K agar kebijakan ini benar-benar dapat mengangkat kesejahteraan tenaga honorer. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu informasi yang menarik. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.